Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Elis Mamai Mariani, SPD, calon guru penggerak angkatan 7, berasal dari SD 1 Pananjung, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Garut, yang berfasilitator Ibu Dr. Anda Ida Prihatina EKMM dan PP Apa Agus Dadang SPD. Kali ini saya bertugaskan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yang bertema memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, yaitu potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya bahwa guru diibaratkan petani yang dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula dengan guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Begitupun dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang sesuai kebutuhan belajar siswa, dapat membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal. Hal ini sesuai dengan konsep Merdeka Belajar menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Ada beberapa pertanyaan pemantik. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid yang terkait dengan tujuan pembelajaran, tanggapan atau respon guru terhadap kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas yang efektif. Misalnya, saat mengajar di kelas, seorang guru mungkin harus membantu satu muridnya yang berkesulitan. Namun, di sisi yang lain, guru harus membimbing siswa yang banyak. Di sini, guru harus bisa mengatur cara bagaimana agar saat ini ia membantu murid tersebut supaya kelasnya tetap dapat berlangsung dengan kondusif. Dalam kesehariannya, guru akan senantiasa melakukan hal ini, sehingga kemampuan untuk multitasking secara natural sebenarnya dimiliki oleh seorang guru. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Tentu iya, karena setelah saya mempelajari modul 2.1, saya memiliki kembali beberapa tambahan wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menerapkan proses belajar mengajar di kelas bersama siswa sebagai seorang pendidik.
murid menjadi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat. 2. Menemukan keberagaman kemampuan pada diri murid. 3. Murid berfokus pada tujuan pembelajaran. 4. Evaluasi pada diagnosa kognitif dan non-kognitif. 5. Murid mendapatkan perhatian yang lebih karena guru harus berpusat pada anak. Pada perubahan diri saya adalah insya Allah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, merespon kebutuhan belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan mengundang siswa untuk selalu giat belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bertujuan, yang berumuskan mengandung unsur ABCD, yaitu audiensi, behavior, condition, dan desire. Lalu, jika semua guru dapat memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, kita sebagai guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan memetakan 3 aspek penting. Ketiga aspek penting tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Alhamdulillah, saya telah menerapkan rencana pembelajaran berdiferensiasi pada tanggal 15 Februari 2003 pada hari Rabu. Saya mengambil tema 7, yaitu indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, yang bermuatan pembelajaran terpadu itu bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Itu di kelas saya sendiri, yaitu kelas 4 semester 2. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang rumah adat suku Manggarai, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca dengan benar. 2. Melalui pemahaman siswa dapat menjelaskan tentang rumah adat dan suku Manggarai. 3. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk, bahan pembuatan, dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat. 4. Siswa mengamati gambar beberapa rumah adat di Indonesia. Siswa mampu menceritakan dan menjelaskan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. Dari 4 kegiatan dari tema 7 pembelajaran 3 tadi, kali ini saya akan memaparkan kegiatan 3. 1. Guru membimbing siswa mengamati gambar beberapa rumah adat Indonesia. Siswa secara berkelompok mencari informasi tentang daerah asal rumah adat serta keunikannya. Siswa menghafal nama rumah adat dan nama provinsinya. Untuk murid yang belum hafal nama rumah adat dengan pasangan provinsinya, guru akan melakukan bimbingan individu melatih murid tersebut supaya murid mengetahui nama rumah adat dan provinsinya. Sini guru melakukan berdiferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar murid. Sebagai produk pembelajaran, murid kemudian diminta untuk 1. Membawa 1 kertas HPS yang dipotong kecil-kecil, lalu siswa menulis nama provinsi. Setelah beres menulis provinsi, lalu dimasukkan ke dalam satu wadah, yaitu dus. Kemudian setiap murid secara bergantian membawa 1 kertas yang berada di dalam dus tersebut dan mencari
nama provinsi yang sudah ada pada tulisan tersebut pada peta yang ada di depan kelas yang ditempel pada papan tulis. Mencari provinsi yang sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, lalu ditempel di peta Indonesia dengan menggunakan jarum pentul. Kemudian murid menyebutkan nama adat sesuai dengan provinsi yang mereka dapatkan pada kertas tersebut. Apabila ada siswa yang tidak bisa menjawabnya, kita sepakat untuk memberi sanksi dengan menyanyikan sebuah lagu daerah Jawa Barat. Di sini guru melakukan berdiferensiasi kesiapan belajar. Di sini ada beberapa dokumen dari kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, murid membawa peralatan kertas HPS, spidol, dan gunting. Terus murid memotong beberapa kertas tersebut menjadi kertas-kertas kecil. Lalu murid menuliskan satu provinsi. Setelah menulisnya, lalu dimasukkan ke dalam satu dus. Setelah beres, secara bergantian murid mengambil satu provinsi, lalu ditempel di peta yang sudah ada di papan tulis. Setelah itu mereka mencari provinsi yang sama yang mereka dapatkan dari kertas yang sudah dibawa dari dus. Kalau sudah ketemu, mereka menempelkan di peta Indonesia, lalu ditempel dengan menggunakan jarum pentul. Setelah itu mereka menyebutkan nama daerah masing-masing, nama daerah yang sesuai dengan provinsi yang mereka dapatkan. Apabila ada murid yang tidak bisa menjelaskan nama rumah adatnya, kita sepakat memberi sanksi dengan menyanyikan lagu daerah. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara materi adalah nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan proses pembelajaran yang berfokus pada siswa. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dibangun dengan menciptakan komunitas belajar. Komunitas belajar adalah guru dan siswa, semua anggota kelas yang mencerminkan karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Guru dan siswa harus berkolaborasi bersama untuk tumbuh dan sukses bersama. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.